nomor lagi. Apa itu siap? Apa Leto darurat? Leto ad hoc, Leto ad hoc. Ya. Lari aku. Ya. Leto ad hoc. Teman sekalian, tadi kunci-kunci cukup banyak dan itu tinggal Anda kembangkan sendiri dan mudah-mudahan Anda menjadi penyeimbang di mana-mana ya. Penyeimbang keadaan, penyeimbang pikiran orang. Anda menjadi jangkar kalau ada apa-apa dan Anda menjadi fair yang bisa menjaga kepegasan keadaan-keadaan. Mana Doni? Rasita. Layang-layang ya. Ayo sih pasti. Yes, lagu lele itu sing digoki Kanjeng. Oh
lumayan. Ini sudah hampir jam 3. Ini ada 2 kunci motornya Kawasaki H6283GA. Yang kedua motor Shogun AB2954 Charlie Yankee, bandule Partai Keadilan Sejahtera. Enggak ada dirangkumi turun jam dulu kali. Satu lagi pertanyaan nggak apa-apa. Oke toh. Oke, kalau gitu cepat maju mas. Just pulang kali gitu, ya Mas Toto akan bicara. Mikrofonnya 2 nggak apa-apa ke sana ya, supaya cepat. Silakan mas. Nama saya Niam. Saya nggak mau nanya, cuma memastikan saja. Jadi tadi Niam itu ya, Pak Pratap ya. Jadi saya ingin memastikan saja, konfirmasi tadi ada ngomong tentang cahaya, tentang diri juga. Apakah itu juga sebangun sejalan dengan konsep cakra yang ternyata 7 dan itu dari bawah sampai atas, dimulai dari merah sampai ungu, dan kemudian ketika sudah di atas itu ya bangun, sadar, awakening kayak gitu kan. Dan mungkin yang perlu dilakukan adalah mengenali apa yang membuat kita merasa harus bertahan hidup, mengenali kalau di konsep malaikat tadi ada Mikael, apa yang sebenarnya menjadi jalan rezeki kita, misalnya seperti itu. Kemudian apa yang membuat di sini di hati kita, misalnya apa yang membuat kita sedih, apa yang membuat kita susah, itu harus kita kuasai benar, sehingga kita tahu ketika itu datang kita sudah tahu, oh ini bagian warna ini, maka yang perlu kulakukan adalah ini. Maka ketika kita sudah menguasai, tadi Mas Sabrang mengatakan kita sebenarnya bukan warna-warna itu, karena itu hanya nempel aja. Selama kita hidup kita punya sistem warna tadi kayak gitu, dan kita bisa menggunakannya kapan saja. Dan ketika kita sudah menguasai semuanya, itulah kita sudah menjadi putih gitu Pak. Oke, dilanjut. Assalamualaikum. Yang pertama, untuk tadi jangan menyinggung dikit untuk sambut ganja. Itu bedanya dengan saya rokok ya, kretek. Bedanya dengan tembakau gimana? Sama-sama diciptakan Allah gitu. Ya, harus menjawab. Terus yang kedua itu tadi yang disinggung di awal soal planet-planet, itu juga masih penasaran juga. Planetnya banyak, itu kan kalau Mas Abang nyinggung di Twitter masa cuma pajangan aja. Terus itu gimana? Terus yang terakhir buat Mas Abrang, itu Mas Abrang seneng sih sebenarnya kalau Mas Abrang mancing di Twitter, mancing pemikiran. Cuman memang 140 karakter itu memang bikin pusing yang baca malah. Jadi kalau boleh usul, nulisnya yang agak panjang mendingan di blog Mas. Apalagi kalau Mas Abrang pakai istilah-istilahnya fisika. Saya kebetulan juga nggak sinau itu, dia nggak sinau itu. Gitu. Makasih. Assalamualaikum. Yang sebelum di belakang tadi ya, sebelum pertanyaan di belakang, saya kira ini disaksikan oleh teman-teman di sini. Saya sudah memerintahkan Mas Abra mulai mungkin satu mingguan ini nanti akan muncul di kompas.com. Dia punya punya kolom khusus yang sedang diurus oleh teman-teman penerbit Kompas. Nanti Sabrang secara teratur akan tulis di situ. Dan kalau sudah terkumpul, ditargetkan sekitar
Juni harus sudah diterbitkan jadi buku. Kira-kira itu ya, jadi ditarget terus teman-teman. Masih ada lagi di belakang kelihatannya turun-turun mas. Satu lagi, dua lagi sama yang di depan. Ayo cepat. Assalamualaikum. Saya mau minta pendapat dari Cak Nun dan Mas Abraham berkaitan dengan saya pernah sharing dengan teman-teman di Jakarta. Kebetulan saya tinggal di Jakarta. Ada statement yang mengatakan seperti ini, sampai saya catat ini statementnya. Kata Islam dalam Al-Quran itu tidak berarti secara atributif atau asosiatif menunjuk kepada umat Nabi Muhammad, melainkan secara substantif sebagai sikap kepasrah-dirian yang totalitas penuhnya hanya kepada Allah, Tuhan penguasa alam semesta. Kemudian Islam itu tidak hanya meliputi di bawah Nabi Muhammad, tetapi mencakup seluruh jenis agama yang mengajarkan keislaman atau ketundukan kepasrah-dirian yang total kepada Tuhan. Karena itu siapapun yang bersikap demikian meskipun tidak memeluk Islam tetap akan memperoleh keselamatan. Agama boleh berbeda-beda, namun keimanan harus tetap kepada satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Yun dan Mas Abraham. Kemudian yang kedua, kepasrah-dirian yang totalitas itu yang seperti apa? Terakhir depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih kepengen berkaitan dengan spektrum warna tadi. Kalau Mas Abraham tadi menjelaskan beberapa warna yang sudah mempunyai karakter tersendiri. Terus saya punya ide sendiri. Kalau kenapa kita harus sampai memahami semua warna, atau paling tidak kita menyeimbangkan ketika warna ungu itu, kalau menurut saya yang terbaik. Kalau menurut saya, kenapa kita harus mencapai ke putih ketika warna ungu itu kita sudah bangun, kita sudah mengenal semuanya, atau seperti apa? Karena kan semuanya mempunyai karakteristik tersendiri. Padahal ketika kita menyeimbangkan, kita umpamanya sudah punya ungu saja kan sudah baik. Yang pertama itu. Terus yang kedua berkaitan dengan kata dari Mas Abraham berkaitan ini. Kalau ini awam ya, menurut saya mungkin, sepengetahuan saya berkaitan dengan tumbuhan yang tadi dikaitkan dengan ketika melihat menghadap cahaya itu berarti dia cuman menjadi keilahian saja. Tetapi kalau di ilmu biologi kan berkaitan, kalau yang namanya ketika tumbuhan menghadap cahaya itu kan berfotosintesis itu. Terus kalau menurut saya, apakah terus itu cuman mengurusi individu tersendiri atau seperti apa? Kalau tadi Mas Abraham berkaitan ngomong kalau tumbuhan itu cuman fokusnya untuk keilahian melihat cahaya. Terus yang selanjutnya, ketika level kita kan beda-beda ini Mas. Mamanya saya terkadang pemahaman yang disampaikan Cak Nun, Mas Abraham itu kan sangat berbeda. Saya pemahamannya seperti ini, mungkin yang dibicarakan sama Cak Nun sama Mas Abraham mungkin penerimaan saya beda. Nah, level untuk mencapai ke putih itu apakah sudah dijalankan oleh Allah atau kalau kemarin saya cuma punya kesimpulan bahwasanya kita cuma harus berusaha, entah itu mau jadi putih ke kuning-kuningan atau mau jadi hijau ke biru-biruan atau ungu saja. Nah, padahal kita jelas jalannya ke istilahnya lah wahdatul wujud, maunya seperti itu, mencapai ke mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ketika level orang itu tertentu itu, apakah kita terus tujuannya atau takdirnya kalau berkaitan dengan qadar dan qadar, apakah bisa sampai ke situ atau wajib kita hanya cuma berusaha seperti itu? Terus saya menilik ke moderator. Ini sebenarnya juga konflik atau problematika tersendiri tentang dunia pendidikan.
Ini berkaitan dengan pekerjaan saya sebagai guru SMP. Jadi gini, kalau yang namanya pendidikan itu harus mencerdaskan dan ujian nasional itu sebagai momok, memang seperti itu kejadiannya. Jadi ketika sekolah itu mau menawarkan, wes aku tak beda ujian nasional luwes arep lulus terserah, tapi problematika seorang mungkin dari lingkup perangkat sekolah itu kan kita mikirnya meluluskan anak itu suatu masa depan anak untuk bagaimana mencapai yang lebih baik. Bukan ya, kita memang ketika kita didengung-dengungkan di pendidikan kita kepengennya pendidikan itu berkarakter, tapi gurunya saja sudah tidak berkarakter, membohongi nilai. Ketika kita mau lulus saja kita harus istilahnya mendongkrak nilai ujian sekolah, mau mendekat rapot biar semuanya ini bisa lulus. Tetapi itu memang ketika anak tidak lulus berarti mematikan masa depan mereka. Nah, tanggapannya dari Bapak Moderator seperti apa berkaitan dengan di tengah lingkup atau atmosfer kependidikan itu sudah seperti itu. Ketika kita tidak meniru ya kita yang pertama sekolah pasti tidak akan menerima banyak murid kalau sekolah swasta, kalau negeri ya terserah. Dan itu menurut pengalaman saya tidak cuma dilakukan swasta tapi negeri dan RSB pun seperti itu. Itu problematika. Jadi harapannya seperti apa, idealnya seperti apa, dan untuk istilahnya mengejawantahkan ke aplikasi ke realitasnya seperti apa. Itu aja. Oke, terima kasih. Mohon Mas Sabran untuk ada 3 penanya. Ini yang pertama menyangkut soal tadi yang kaitannya cahaya dengan cakra tadi. Terus yang kedua ini nanti soal ganja tadi. Terus ini juga yang berkaitan dengan Mas Sabran soal planet tadi, dan ada 140 karakter gue tak jawab mau. Terus tadi yang sharing soal kata Islam dalam Al-Quran tadi itu bahwa pokok mau mati tidak semuanya pokok mati yang Islam tadi itu. Nah juga berkaitan pada spektrum warna tadi, saya punya ide ngomong gitu ya. Padahal menurut saya itu bukan ide, dan itu pertanyaan. Nah, ide itu kan dari ini saya kan ini yang tadi itu pertanyaan dengan soal kemampuan memahami warna dan sebagainya. Dan kaitannya dengan tumbuhan tadi, terkait dengan antara pelajaran biologi dan sebagainya. Oke, silakan Mas Sabran. Terus nanti sekaligus ke Cak Nun nanti akan sekalian ditutup untuk pertemuan malam ini. Silakan. Oke, respon saya pertama tentang cakra itu tadi Mas ya. Tentang cakra itu tadi. Waktu pertama saya bikin analogi bahwa cahaya putih kemudian dipecah dari cahaya yang banyak, itu sebenarnya itu analogi mekanisme di mana saya balik ke kita yang terpisah-pisah, sepertinya terpisah-pisah menuju tauhid satu itu tadi. Tapi itu juga gak salah kalau panjenengan ngomong cakra, karena kemudian saya menjelaskan dengan cara cakra. Ini penemuan manusia dengan peradaban yang bermacam-macam itu sangat banyak dan sangat bisa untuk menjelaskan hal-hal yang kalau kita kejar sendiri butuh waktu yang sangat lama. Misalnya begini, kalau kita ngomong cakra, saya memakai kata cakra, nanti saya spesifik ngomong tantrik loh. Saya spesifik ngomong itu karena banyak versinya. Dan menurut saya yang paling nyambung adalah tantrik yoga. Ini dengan cross referensi ke Jawa, cross referensi dengan Cina, cross referensi dengan Islam dan segala macamnya. Untuk pemahaman spektrum itu kita bisa ambil dari cakra misalnya. Untuk memahami matematis ilusi misalnya, kita bisa pakai ambil I Ching. Penjelasannya itu akan detailnya menarik. Misalnya kita mau menjelaskan Al-Quran secara numerik, kita harus mempelajari Euler. Wah, jenenge Euler lah. Itu dimana dia punya metode tentang 5 angka terpenting dalam matematika. Terus kemudian ada Aristoteles yang dia menemukan bilangan prima. Itu konangan apik banget dan sangat matematis ya namanya Al-Quran itu.
bila kita paham tentang bilangan prima dan segala macamnya, itu nek wis matang nanti tak bagi teman-teman ya. Karena sekarang masih nyacah-nyacah belum matang itu. Nah, ini saya mencoba begini mas. Kalau melihat gajah, mungkin saya membayangkan Jawa melihat dari sini, India dari sini, Cina dari sini, Maya dari sini, modern dari sini. Nah, saya mencoba membaca semuanya, menggabungkan semuanya dalam sebuah konsistensi yang pegangannya tegaknya dalam Al-Quran. Semua ada ternyata sambungannya dan luar biasa ya. Kalau kalau panjenengan tadi curiga tentang cakra, ya saya mengambil dari referensi cakra karena penjelasan dia sudah sangat sulit. Dan yang paling mendekatnya adalah penjelasan dari tantrik. Ketika misalnya saya mencari apakah ini semua nabi memang tentang tauhid ya. Misalnya dalam Kristen, saya menemukan di Injil Thomas yang tidak masuk perjanjian baru sepertinya. Itu di situ jelas ngomong bahwa Yesus mengatakan kepada Thomas, kamu kalau mencari kerajaan Allah itu nggak usah ke atas ke langit, kamu menemukan dalam dirimu sendiri. Itu konsep yang sangat tauhid. Itu model dari Islam, model dari Jawa, dan mas kabeh itu masuk dan ternyata cross itu terjadi di mana-mana. Dan saya tidak ingin menyanyiakan itu. Jadi curigaan mas, benar. Tantrik juga mas ya. Oke. Terus pertanyaan kedua tentang ini kritik naik Twitter mas ya. Twitter kok sepotong-sepotong karena saya mikirnya begini mas. Kalau saya ngasih barang matang, saya takutnya itu akan dipercaya sebagai barang matang dan dia tidak menemukan kebenarannya sendiri. Itu aku yang salah karena melanggar free will. Jadi yang saya lakukan adalah pancingan-pancingan. Jadi yang saya harapkan itu adalah nek ono sing jelas takono, kita diskusi. Jadi saya ada kesempatan untuk saya ada dalam tanda petik halal untuk meneruskan pertanyaan itu. Karena kalau dalam pemahaman saya begini, kalau tidak ditanya, yo jawab. Karena ketika dia belum bertanya, wadahnya, pikirannya belum siap untuk mendapat jawaban. Makanya yang saya keluarkan adalah pancingan-pancingan. Yang nyambung akan bertanya, yang tidak nyambung yo alah ngopo iki babah. Jadi alam berpikir saya seperti itu. Saya sempat kepikiran juga nulis blog, nulis apa segala macamnya. Ini nanti barang banget nih, kalau saya salah. Itu kan kebenaran yang saya temukan. Seperti masnya tadi bilang, yang saya tangkap berbeda. Loh iya, kebenaranmu pasti berbeda dengan kebenaran saya. Pemahamanmu, vibrasi dasarmu kalau ngomong dari cahaya tadi itu berbeda. Ngomong gelas, definisinya berbeda kok dari setiap orang. Apalagi tentang sesuatu yang lebih hakiki. Itu mas ya. Terus berikutnya tadi Islam dan Al-Quran. Saya mungkin ingin membagi pemetaan saya. Pemetaan saya begini, bahwa semua dari awal sampai akhir itu pelajarannya sederhananya adalah tauhid, gimana kembali ke Tuhan. Yang membedakan Kanjeng Nabi Muhammad adalah beliau memang, saya menganggapnya beliau itu nabi darurat. Dan bukan nabi yang darurat, tapi nabi yang diturunkan dalam keadaan darurat. Jadi kalau nabi yang sebelumnya memberitakan, mengajari dan segala macam, Kanjeng Nabi menyediakan syafaatnya. Jadi karena waktu sudah pendek, kita tinggal gantol dengan Islam, paham nggak paham, melu aja masuk surga. Insya Allah seperti itu. Karena keadaan sudah sangat mepet. Menurut saya pemetaan saya perbedaannya adalah seperti itu. Kalau zaman dulu hidup masih 700 tahun, kamu nyari-nyari sendiri. Mau tidak mau kamu cari belajar kanan, belajar kiri, pasti akan menemukan, oh ternyata kesini. Nah waktu itu tinggal sedikit ya, murid 60 tahun, nggak cukup sehingga dikasih manual langsung dari Al-Quran dengan Kanjeng Nabi itu. Terus kalau dengan dikasih Al-Quran hidupnya jadi beda, bukan mencari jawaban. Hidup itu mencari pertanyaan, karena jawabannya sudah disediakan di Al-Quran semua. Kalau pertanyaanmu belum tepat, ya tidak ketemu jawabannya di situ.
Jadi agak dibalik ini apa namanya? Nek ragu takut karena misalnya jawaban nih tinggalkan kalau gitu loh. Tadinya kan harus mencari jawaban. Sekarang disediakan jawaban. Jadi pemetaan saya seperti itu. Nanti dielaborasi oleh pakai tumbuhan. Yang tumbuhan tadi bukankah klorofil gitu mas ya, yang membuat dia mencari matahari. Jangan bayangkan bahwa mencari Tuhan itu terus kemudian tidak ada hubungannya sama dunia fisik. Itu manifestasinya sangat jelas semua, cuma di depan mata, cuma kita nggak apa namanya menyepelekan. Saya kasih contoh begini, misalnya apa ya? Kita sering mengatakan konsep lupa. Manusia itu diturunkan apa? Jadi manusia kita lupa sejatinya diri kita seperti apa. Kita ingat sedikit, tapi juga lupa banyak. Itu konsep atau ada manifestasinya? Manifestasinya sudah jelas dalam biologi. Anda tidak bisa, Anda tidak ingat cara gimana mengatur detak jantung. Anda tidak ingat gimana caranya mengeluarkan peluh, gimana caranya menghentikan rasa sakit di tubuh Anda nggak ingat ya? Kalau dengan kesadarannya sudah ingat full, itu cuma kendaraan ya. Kalau naik mobil kendaraan ngesennya kita tahu, belok kanannya tahu, itu segala macam tahu. Kalau kita lupa, kita nggak tahu cara menggunakannya. Itu manifestasi yang konsep lupa itu tadi sudah sangat jelas di fisik. Semua sejauh ini setahu saya semua yang konsep itu manifestasinya di fisik sangat jelas kita alami sehari-hari, cuma nggak teliti, maksudnya nggak memikir nyambungnya ke sana. Iya, kalau secara biologis klorofil yang menyebabkan dia mencari sumber energi cahaya itu benar. Tapi secara rohania, kenapa dia mendapat kendaraan seperti klorofil? Karena dia merasakan lalu gimana mencari cahaya Tuhan. Jadi apa sih? Kocok mirrornya jelas perbandingan di sininya ya. Manifestasi fisik bukan berarti tidak ada hubungannya sama motif rohaninya. Justru manifestasi fisik itu adalah refleksi dari motivasi rohanianya. Nah, saya nyambung ke yang pemahaman orang kan berbeda-beda. Tadi sebenarnya sudah saya jawab. Ya memang iya mas, sehingga kamu harus menemukan kebenaranmu sendiri. Saya jadi ingat hadisnya kan Nabi ketika ada salah satu sahabat Nabi yang ketemu kan Nabi terus langsung saya cuma ketemu paling sekali, buat saya dikasih sesuatu biar bisa mencari kebenaran, biar bisa bertahan pada kebenaran. Katanya Kanjeng Nabi, dengarkan fatwa hatimu. Quran juga bilang, kalau kamu mendengar ayat Tuhan, kebenaran hatimu bergetar. Jadi kan kamu harus menemukan sendiri. Ora iso aku nyeritake rasa pedes wae ra iso. Sambel itu jenengkan cinta mas. Rasanya cabai itu seperti apa? Setengah mati pedes piye? Kemerenyas, mengilat, marai. Itu efek semua. Tapi tidak bisa saya mentransfer rasa pedas itu kecuali Anda merasakan rasa pedas sendiri. Dan Anda punya terjemahan sendiri terhadap rasa pedas. Itu baru pedas. Tapi itu menjadi analogi yang baik untuk yang lain-lain semuanya. Konsep apa baik, Anda itu merasakan diri dan temukan sendiri apa kebenaran itu negatifnya seperti apa. Jadi perlakukan ini semua sebagai wacana dan informasi untuk mencari jawab. Menurut saya seperti itu. Maturnya. Ini jawaban dari Bapak Moderator. Saya kira ini juga terkait dengan makna dan sebagainya tadi. Itu salahmu sebagai guru SMP, terus salah sekolah sama dia itu kayaknya sekolah. Jadi harus campur karo ekonomi, campur karo kepentingan yang lain dan sebagainya. Maka pendidikan itu juga cuma ada dua aliran, yang satu mempertahankan wis koyo ngono kuwi wae ora berubah. Yang satunya yo piye carane berubah. Dan yang menang adalah yang pertama tadi yang mempertahankan ketidakberubahnya itu. Dan ini kan juga sama seperti yang diungkapkan Mas Niam tadi ya, bangun terus bertahan itu dan sebagainya. Ini saya kira yang diungkapkan Sapran tadi di kaum Kristiani juga ada.
Itu makanya disebut pasca itu ya. Pasca. Jadi di pasca itu pasca habis apa ke apa. Jadi habis disalib supaya bisa bangkit itu Yesus bangkit itu disalib sih. Jadi disalib adalah supaya bisa belajar bangkit. Kira-kira ini aliran Kristen sing rada padha karo aku. Soalnya ada orang Kristen sing keyakinane aku nek melu Gusti Yesus wis dislametke terus dikukuh rau karo Gusti Yesus dan wis menang bae terus swarga. Ya ana sing ngono kuwi. Tapi ada juga yang alirannya adalah saya ikut Yesus itu karena harus memanggul salib. Memanggul salib iya jadi wong Kristen iki malah sengsara. Ono kuwi dadi orang dislametke ora artinya siap untuk bangun dan siap untuk disalib kira-kira begitu. Ini berkaitan dengan warna tadi yang berkaitan dengan ungu atau bangun Pak Anjir kayak orang-orang yang tidur berselimut bangunlah. Kalau dalam nabi darurat itu robohkan itu turunannya itu. Jadi akeh sing padha. Ning yo akeh sing ora padha dan berada pada akhirnya. Nah, kira-kira seperti itu dan jadi dan di sekolahan dan akal mas. Artinya apa? Artinya itu hanya dibutuhkan oleh kelompok-kelompok kecil tapi mestinya di mana-mana yang mampu mentransformasikan bahwa lagi aku juga membuktikan. Artinya apa? Sekarang ini kan sama seperti jasa ujian itu dianggap jadi Gusti Allah itu malah ujian sekolah Gusti Allah itu jadi jasa dan sebagainya. Padahal juga realitas banyak juga orang yang tidak berijazah juga bisa urip apik dan sebagainya, tetapi yang menangkan bahwa orang berijazah mesti uripe sengsara. Aku ki seumur-umur ki orang berijazah jadi aku pengikut Panile. Pas bukune metu tak waca ijazah tak apa kabeh. Ora iso golek kabeh anakku ngelamar maksude lho. Blas aku ora duwe ijazah tekan sprene. Tapi kula yo sengsara dalam pengertian ini. Sengsara dalam artian nek wong sing sekolah kuwi apa meneh dokter. Kuwi perjuangane lebih ringan ketimbang aku sing ora dokter. Mungkin tok dibanding kon kalian yo aku luwih pinter kok piye. Jadi ya sekolah itu ya ben kowe iki ora terpasok banget uripmu, len jelaske karo wong iki ora angel. Dan ditersani karo wong tuane mergo duwe lulus sekolah dan sebagainya. Ya itu aja sebetulnya. Nah, cuma perkaranya tadi kalau sudah bicara, ini gimana? Apakah kalau tidak diluluskan nanti anaknya sengsara loh? Mungkin disebut tahajud menurut aku. Maka dari itu kalau mau membuat alternatif seperti itu ya yang harus komitmen adalah orang tuanya dulu. Mengakui sekolah ini gawe paket apa ujian gampang gue. Arep ujian SMA atau SMP gampang gue tak kayak cara belajar wong wingi dome ujian ya malah lulus kabeh bijine APDP. Karena apa? Nah, tetapi itu kan kalah dengan tahayul yang sudah lama dipercaya. Nah, ini ya bentuk kemalasan juga sebetulnya salah satunya ini. Ya nek kowe dadi guru aja kudu lulus ki aja ngel-ngel wong sekolah ngel-ngel. Jadi nek sekolahan kok biji jane bocah bijine elek kok diapike nek perut aku ki sing bener. Tapi ya wong arep ngel-ngel ki ya padha wae ora ono gunane. Jadi justru aja jangan dipersulit sekolah bersulit. Kuwi tak jamin orang rokok. Kita nanti nek kowe malah ngel-ngel apa jenenge aja meneh sing dosen. Enggak apa jenenge uji wis dadi wis dibendel malah dicoreti. Nanti pikir saya itu lulus apa sampai lulus nek iso ki pas garap ki gurune nang kampinge. Lah piye kok gak soal ora kon mikir ora kon ngapalke. Gurune lak ono anine ta ono kuncine ta.
kuwi mulane men centang komputer robot komputerisasi itu kudu nganggo potlot apa jane wong males kuwi ya. Nah, yo kudu ngepek. Harus nyontoh kalau wong le jawab kudu persis karo apa jenenge? Persis karo anune. Ambok gawe soal sing ora mbok kon bukune digowo kabeh pas ujian dhek ora iso, ngono lho. Maksudnya ora iso ngepek, mergo pengertian. Gawe soal yo sak ming ngarah penake dhewe ya. Pot terbikin dari titik-titik. Padahal catatan gurune anu dari tanah. Padahal zaman saiki pot wis plastik. Ning gandeng jawab gandeng gurune iki tanah, mulane bocah iki sore. Kon sekolah kula ora ujian sekali-kali kok jangan-jangan saiki nek ujian ora iso. Pak, coba yuk ujian, menurut karena soalnya kok pertanyaannya ini, matahari terbit dari sebelah titik-titik. Aku cuma itu loh sebelah kiri ya. Tapi nak guru sing gon mulak mesti disalahke to. Mestinya timur, lah timur ya aja sebelah. Timur ya dari arah. Wong soalnya sing kleru bocah. Wis ora sak penelitian sing aneh-aneh. Mbok saiki coba kanca-kanca maknya penelitian soal-soal ulangan karo ujian. Diteliti lah kan pertanyaan sing pokok. Wis kopi bae itu wis menunjukkan bahwa wis ora karo-karuan. Nah, kira-kira itulah. Jadi yo wis nek aku yo ora mungkin iso merubah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nopo ora iso apa kenal karo Pak Nur wis ora bakal iso. Mergo wis kan mulane can ibu nabi darurat kan. Jadi sudahlah kalau memang mau bikin ya bikin kelompok sing cilik bae ngono sing mau tuane wani mau kae gong Pak Andir. Mari kita bikin sendiri. Utawa ya disalib pakai itulah disebut pasca. Wong Kristen sing dirame-rameke anu apa jenenge Natal. Padahal sebenarnya yang paling mendasar ya pasca kuwi urusan kehidupan dari disalib sampai di bangunkan. Kira-kira ngono Cak, monggo Cak.